Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bertrand Andriansyah dengan NIM 12040216431. Saya dari program studi bimbingan konseling Islam di kelas BKI 3A. Di sini saya akan menjawab seputar pertanyaan mengenai ujian tengah semester sekaligus ujian akhir semester mata kuliah modul-modul konseling dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ilyas. Pertanyaan pertama yakni jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis. Asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi. Yakni saya akan menjawab tentang teknik-teknik psikoanalisis, yaitu untuk mencapai tujuan psikoanalisis, yakni mencapai kesadaran klien, proses pemahaman atas tingkah laku klien, dan memahami gejala-gejala yang dialami klien, ataupun teknik-teknik terapi psikoanalisis, yaitu ini adalah seperti yang sudah dikatakan di atas tadi, ada asosiasi bebas. Apa sih asosiasi bebas itu? Yakni teknik utama dalam terapi psikoanalisis, yakni analisis meminta kepada klien agar membersihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang melintas dalam pikirannya. Asosiasi bebas adalah mengingat kembali pengalaman-pengalaman di masa lampau dan melepaskan emosi yang berkaitan dengan keadaan trauma yang dialami di masa lampau. Selanjutnya ada penafsiran, yakni adalah suatu prosedur dasar dalam menganalisis asosiasi-asosiasi bebas, mimpi-mimpi, resistensi-resistensi, dan transferensi-transferensi. Fungsi penafsiran adalah mendorong untuk mengasimilasikan bahan-bahan baru dan mempercepat proses konseling. Penafsiran analisis menyebabkan pemahaman pada pihak klien. Selanjutnya adalah analisis mimpi. Analisis mimpi adalah sebuah prosedur yang penting untuk mengungkapkan bahan-bahan yang tidak disadari dan memberikan kepada klien pemahaman atau beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Mimpi-mimpi memiliki dua taraf isi, yaitu isi talent dan isi manifest. Isi talent terdiri dari motif-motif yang disamarkan tersembunyi, simbolik, dan tidak disadari. Selanjutnya ada analisis dan penafsiran resistensi, yakni adalah suatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tidak disadari. Freud memandang resistensi sebagai dinamika yang tak sadar yang digunakan oleh klien sebagai pertahanan terhadap kecemasan yang tidak bisa dibiarkan. Penafsiran analisis atau resistensi ditunjukkan untuk membantu klien agar menyadari alasan klien bisa menanganinya. Selanjutnya yang terakhir yakni adalah analisis dan penafsiran transferensi, merupakan inti dari terapi psikoanalisa. Dalam analisa transferensi mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam terapi. Penafsiran hubungan transferensi memungkinkan klien di masa lampau yang tetap dipertahankan hingga sekarang, sehingga menghambat pertumbuhan emosionalnya. Selanjutnya, yakni adalah soal yang kedua, yaitu jelaskan mengapa Neo Foundation memisahkan diri dari Freud, seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Jawabannya yakni Freud juga mengalami pada saat itu Freud juga mengalami kesulitan berhubungan dengan beberapa teman lamanya, yaitu seperti Albert Adler, Carl Jung, dan beberapa kolagen dekatnya. Freud menganggap hal ini terjadi dengan mengatakan bukan perbedaan keilmuan yang penting, tapi biasanya karena dendam, kecemburuan, atau pembalasan dendam yang memberikan impuls untuk permusuhan. Perbedaan keilmuan biasanya terjadi kemudian. Menurut banyak orang, ada beberapa kualitas personal yang dimiliki Freud. Freud
yakni adalah seorang yang sensitif, penuh kasih sayang, yang memiliki kepastian untuk menunjukkan kehangatan, bahkan mampu membangun hubungannya yang cair. Namun, hubungan emosional yang sangat dalam ini seringkali berakhir tidak bahagia, dan Freud seringkali disiksa oleh teman-teman lamanya dan yang menganggap mereka sebagai musuh. Begitu. Selanjutnya yakni soal ketiga. Yakni soalnya, coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian dikaitkan dengan model konseling behavior therapy. Yakni jawabannya, classical conditioning adalah sebuah teori yang berada di aliran psikologi behavioristik. Behavioristik, seperti yang kita tahu, meyakini bahwa pelaku individual disebabkan oleh pengalaman belajar yang berbeda. Behavioristik meyakinkan kalau kepribadian kita terbentuk karena pengalaman dan lingkungan di sekitar kita. Dan psikodisian klasik dari Pavlov menegaskan keyakinan ini. Berikut adalah proses classical conditioning yang terjadi atas 3 fase. Fase yang pertama, yakni sebelum pengkondisian, yaitu bagian pertama classical conditioning yang membutuhkan stimulus atau terkondisi yang kalau dikatakan akan memperoleh respon. Contohnya adalah memicingkan mata, itu akan merefleks karena matanya ditutup. Fase yang kedua, yakni selama pengkondisian. Ini adalah fase kedua dari proses classical conditioning. Di fase ini, stimulus terkondisi akan diberikan ke subjek, lalu diikuti dengan stimulus yang tak terkondisi. Ini dilakukan berulang kali. Akibat pemberian stimulus berurutan ini, rekanmu akan menganggap kalau CS atau UCS ini akan selalu terjadi berurutan. Di sini stimulus yang dahulunya tidak menghasilkan respon pelan-pelan akan memunculkan respon. Fase ketiga, yakni adalah setelah pengkondisian. Ini adalah tahap terakhir dari pengkondisian. Stimulus terkondisi yang sebelumnya tidak memancing respon, akibat selalu dikaitkan dengan stimulus alami, akhirnya bisa memicu respon. Dalam hal ini, memicingkan mata karena aba-aba. Respon yang kita munculkan itu disebut dengan respon terkondisi. Pada tahun 1890-an, Ivan Pavlov meneliti air liur pada anjing sebagai respon saat diberi makan. Ia memasukkan tabung reaksi kecil di pipi masing-masing anjing untuk mengukur air liur saat anjing dikasih makan. Awalnya Pavlov menduga anjing-anjing ini akan mengeluarkan liur sebagai respon dari makanan di depan mereka. Tetapi dia memperhatikan kalau anjing-anjingnya mulai mengeluarkan liur setiap kali mereka mendengar langkah kaki asistennya membawakan makanan. Jadi anjing-anjing ini ternyata mengeluarkan air liurnya itu karena anjing-anjingnya mendengar langkah kaki dari asistennya ketika membawa makanan. Ketika Pavlov menemukan bahwa benda itu, peristiwa apapun yang menurut anjing ada hubungannya dengan makanan, akan memicu respon yang sama. Ia menyadari bahwa ia telah membuat penemuan ilmiah yang penting. Karena itu ia mengabdikan sisa karirnya untuk mempelajari conditioning ini. Selanjutnya soal yang keempat, yaitu jelaskan konsep dasar dari model konseling tradisional emotif terapi. Yakni manusia pada dasarnya adalah unik, yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu menjadi tidak efektif. Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi interpretasi dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan psikologis atau emosional adalah akibat dari berpikir yang tidak logis dan irasional. Emosi menyertai individu yang berpikir
dengan penuh prasangka, sangat personal dan irasional. Berpikir irasional diawali dengan belajar secara tidak logis yang diperoleh oleh orang tua dan budaya tempat dibesarkan. Berpikir secara irasional akan tercermin dari verbalisasi yang digunakan. Verbalisasi yang tidak logis menunjukkan cara berpikir yang salah, dan verbalisasi yang tepat menunjukkan cara berpikir yang tepat. Perasaan dan pikiran negatif serta penolakan harus dilawan dengan cara berpikir yang rasional dan logis, yang dapat diterima menurut akal sehat, serta menggunakan cara verbalisasi yang rasional. Pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dengan konsep-konsep kunci teori Albert Ellis. Ada 3 pilar yang membangun tingkah laku individu, yakni antecedent event. Selanjutnya ada belief. Yang terakhir ada emotional consequence. Kerangka pilar ini yang kemudian dikenal sebagai konsep, yaitu teori ABC. Yang pertama, yakni adalah antecedent event, yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu. Kalau yang belief ini yaitu keyakinan, pandangan, nilai atau verbalisasi dari individu terhadap suatu peristiwa. Sedangkan yang terakhir yakni emotional consequence, yaitu merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam membentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan antecedent event. Konsekuen emosional ini bukan akibat dari A. Terapi disebabkan oleh beberapa variabel antara dalam bentuk keyakinan, baik yang RB maupun yang IB. Selanjutnya soal yang kelima, yakni jelaskan perbedaan model konseling Carl Rutgers dan model konseling Fried and Vector jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Baik, di sini saya akan menjawabnya, yakni yang pertama, manusia dalam pandangan Rogers ini adalah bersifat positif. Ia memberikan bahwa ia ini mempercayai bahwa manusia memiliki dorongan untuk selalu bergerak ke muka atau ke depan, begitu ya. Berjuang untuk berfungsi kooperatif, konstruktif, dan memiliki kebaikan pada inti terdalam tanpa perlu mengendalikan dorongan-dorongan agresifnya. Filosofi tentang manusia ini terimplikasikan dalam praktek terapi client-centered, di mana terapis meletakkan tanggung jawab proses terapi kepada klien, bukan terapis yang memiliki otoritas. Klien diposisikan untuk memiliki kesanggupan yang membuat keputusan. Pendekatan konseling client-centered menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah pada dirinya. Konsep pokok yang mensadari adalah hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri self. Konsep-konsep yang mengenai diri atau self, begitu. Selanjutnya ada aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Menurut Rogers ya, konsep inti konseling berpusat pada klien. Kenapa? Karena konsep tentang diri dan konsep ini terjadi dari diri atau pertumbuhan perwujudan diri. Terapi berpusat pada klien, yakni merupakan salah satu teknik alternatif dalam praktik pekerjaan sosial, terutama bagi terapis yang tidak begitu menguasai secara baik beberapa teori dan praktik pekerjaan sosial. Walaupun begitu, bukan berarti tanpa tantangan dan keahlian yang spesifik, gitu. Beberapa teori dan praktik dikerjakan bersifat dasar tetap menjadi kebutuhan mutlak dalam teknik terapi. Tulisan ini akan berusaha menjelaskan tentang latar belakang,
histori terapi client centered, beberapa asumsi dasar, prinsip, tujuan dan teknik beserta proses terapi client centered. Ya, selanjutnya ada hubungan konselor dengan klien. Konsep hubungan antara terapis dan klien atau konselor dan klien ini dalam pendekatannya ditegaskan oleh pernyataan Rogers pada tahun 1961. Jika saya bisa menyajikan suatu tipe hubungan, maka orang lain akan menemukan dalam dirinya sendiri kesanggupan menggunakan hubungan itu untuk pertumbuhan dan perubahan, sehingga perkembangan kepribadian pun akan terjadi. Pernyataan Rogers, yakni ada 6 kondisi yang diperlukan untuk memadahi bagi perubahan kepribadian. Yang pertama, dalam ungkapannya yakni 2 orang berada dalam hubungan psikologis. Yang kedua, orang pertama disebut klien dan dalam keadaan tidak selaras, peka dan cemas. Yang ketiga, orang kedua disebut terapis dan ada dalam kecemasan selaras dan terintegrasi dalam berhubungan. Yang keempat, terapis merasakan perhatian positif tak bersyarat terhadap klien. Yang kelima, terapis merupakan pengertian yang empatik terhadap kerangka acuan internal klien dan berusaha mengkomunikasikannya dengan perasaan ini kepada terapis. Yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu komunikasi pengertian empatik dan rasa hormat yang positif tidak bersyarat dari terapis kepada klien setidak-tidaknya dapat dicapai. Itu adalah jawaban dari nomor 5. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 6, yakni jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam konseling Gestalt. Yakni teknik atau strategi intervensi banyak, namun yang paling banyak digunakan adalah eksperimen penggunaan bahasa, analisis mimpi, fantasi, bermain peran, bermain top dog, interpretasi komunikasi tubuh dan kelompok. Yang pertama adalah eksperimen mendorong konseling dengan cara-cara baru. Tujuan konseling Gestalt adalah mencapai eksperimen dengan konseling untuk membantu konseling itu sendiri. Yang pertama ada mencapai kesadaran atas apa yang mereka lakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, kemampuan untuk melakukan kontak dengan orang lain. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengenali dan menerima, mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keyakinan. Selanjutnya ada menggunakan bahasa ialah di mana seorang konselor dapat mengubah iklim lingkungan dengan bahasa. Maksudnya di sini konselor bisa memahami bagaimana sifat dari konselor itu sendiri gitu. Analisis mimpi berikutnya ya adalah konselor lebih mungkin memperoleh kesadaran. Yang keempat, fantasi, yakni untuk membantu konselor dalam meningkatkan kesadaran diri. Selanjutnya ada bermain peran. Salah satu bentuk bermain peran awal digunakan adalah psikodrama. Yang keenam, permainan top dog atau underdog, yaitu menempatkan suatu bagian diri untuk menceramahi, mendorong, dan mengancam bagian diri yang lain dalam rangka menuju perilaku baik. Selain itu, teknik-teknik yang digunakan dalam konseling Islam juga memiliki teknik oleh Hamzah Bakar Az-Zaki, disebut sebagai teknik yang bersifat lahir dan teknik yang bersifat batin. Teknik yang bersifat lahir dimaksud oleh Az-Zaki yaitu sebagai teknik yang dapat dilihat, sedangkan yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan oleh konseli, yaitu dengan menggunakan tangan dan lisan. Sedangkan teknik secara lisan dilakukan dengan menggunakan wejengan, himbauan, dan ajakan yang baik dan benar, perkataan yang baik dan benar yang datang dari konselor yang diperuntukkan bagi konseli akan menambah ketentraman di hati konseli. Teknik ini apabila dikaitkan dengan pendekatan Gestalt sama halnya dengan 3 dimensi kesadaran, di mana konselor memberikan perilaku kepada konseli agar menjadi sadar pada saat sekarang dengan saat ini. Selain itu, dalam Islam,
Konselor juga dianjurkan untuk mendorong dan berdoa dengan menggunakan lisan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli, dengan maksud agar Allah senantiasa memberikan jalan terbaik bagi konseli. Sebab agama Islam pada hakikatnya adalah memberikan pencerahan terhadap pola sikap, pola pikir, dan pola perilaku umatnya ke arah kehidupan personal dan sikap yang sakinah mawaddah, rahmah, dan ukhuwah. Selanjutnya yakni soal ketujuh, yakni jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dengan membentuk sifat manusia yang ditinjau dari konseling logoterapi. 3 aspek logoterapi yaitu freedom of will atau kebebasan berkeinginan. Kebebasan berkeinginan adalah ciri yang unik dari keberadaan pengalaman manusia. Manusia tidaklah bebas dari kondisi-kondisi biologis, psikologis, dan sosiologis. Tetapi manusia berkebebasan untuk mengambil sikap terhadap kondisi-kondisi tersebut. Kebebasan berkeinginan adalah kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki setiap manusia. Selanjutnya, menurut Falk, hidup punya potensi untuk memiliki makna, apapun kondisi atau masalah yang sedang dihadapi, bahkan dalam kondisi yang paling menyedihkan sekalipun. Selanjutnya yang ketiga, yakni yang C, keinginan akan makna mendorong manusia untuk melakukan berbagai kegiatan agar hidupnya dirasakan berarti dan berharga. Itulah 3 aspek logoterapi. Selanjutnya soal nomor 8, jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Kelompok saya mendapatkan makalah dengan judul model konseling terapi psikoanalisa, yang kebetulan makalah ini adalah makalah kelompok pertama. Ya, saya kebagian kelompok pertama. Kesimpulan dari penjelasan mengenai model konseling psikoterapi atau psikoanalisa maksud saya, yakni adalah membahas tentang Sigmund Freud adalah merupakan seorang yang sangat berpengaruh dalam zamannya setelah memperkenalkan istilah psikoanalisis. Psikoanalisis ini sendiri muncul pada tahun 1896. Sigmund Freud dan beberapa pengikutnya mengembangkan psikoanalisis sebagai cabang ilmu yang merupakan studi fungsi dan perilaku psikoanalisis manusia. Teori ini dimulai sekitar tahun 1900-an. Konsep dasar psikoanalisis Sigmund Freud merupakan pengetahuan psikologis yang didapat melalui riset terhadap proses psikis dan teknik dalam mengobati gangguan psikis tersebut. Freud mendeskripsikan kepribadiannya menjadi 3 pokok, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. 3 tingkat dalam kehidupan jiwa adalah sadar, prasadar, dan tidak sadar. Dalam pandangannya, Freud menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang deterministik, yaitu sebuah pendapat yang menyatakan bahwa kegiatan manusia ditentukan oleh kekuatan irasional, kekuatan alam bawah sadar, dorongan biologisnya, dan dorongan insting pada saat berusia 6 tahun pertama kehidupannya. Konseling psikoanalisis dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu tahap pembukaan yang merupakan langkah awal pembangunan kepercayaan konseli, pengembangan transferensi, bekerja melalui transferensi, dan memecahkan transferensi. Pada dasarnya, peran konselor adalah upaya atau bantuan yang diberikan kepada klien atau konseli dengan tujuan agar konseli tersebut mampu mengatasi permasalahan dirinya. Seorang konselor harus merupakan seorang yang tanggap terhadap permasalahan yang dialami. Konselor dapat memberi simpati kepada apa saja yang terjadi dalam kehidupan kalian kehidupan klien
serta berempati terhadap apapun yang diserahkan oleh klien. Baik, itu adalah beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab. Ini ada 8 pertanyaan. Semuanya sudah saya jawab. Mungkin banyak kurangnya dari jawaban yang telah saya sampaikan di sini. Saya Bertrand Andriansah undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.